Siapakah di antara kita yang tergolong keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua tentunya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi ahlina minan nasi qalu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Para ahli Al-Quran merekalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba pilihannya. Teman-teman, tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kemudian ia menjadi mulia. Kita perhatikan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dua kota, Makkah dan Madinah. Kemudian dua kota itu menjadi kota yang paling mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada seorang nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjadi nabi yang paling mulia. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mewahyukan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dan dahsyatnya lagi, Allah turunkan di waktu bulan Ramadan, dan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka tentunya bukan tidak mungkin siapapun di antara kita yang terus dekat dengan Al-Quran, siapapun di antara kita yang terus mentadabburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan tentunya berusaha untuk mengamalkannya, maka sesuai dengan janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah? Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengamalkannya. Berdirinya PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi benar-benar diharapkan dapat mencetak kader hufad yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan umat dan perkembangan zaman, serta mampu aktif dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana cita-cita didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi dengan tagline Al-Quran di hati, akhlak Qurani benar-benar diharapkan mampu mencetak kader-kader yang bisa bersaing dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan didukung para asatidz yang berkompeten di bidangnya, baik lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Hingga saat ini lulusan PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi sudah melahirkan banyak para hufad yang tersebar dan diterima di beberapa universitas favorit dengan jalur beasiswa seperti Universitas Islam Madinah, Stigzat, dan berbagai universitas lainnya. Karena itu, mari bergabung bersama kami menjadi bagian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi, Kota Yogyakarta. Al-Quran di hati, akhlak Quran. Huwal Quran wal Furqan, ilaihi tunsitul akwan wa fihi tu'attarul adhan. Bismillah, kita mulai teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun ya, buat teman-teman. Ya, pantunnya, bangun tidur tak lupa sarapan. Gitu. Sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan limpahan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul ya meski via Zoom ya, virtual, alhamdulillah, untuk bisa mengikuti acara technical meeting pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ya, para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahid Fathur Rahman yang insyaallah pada pagi hari ini akan membersamai antum ya, membersamai teman-teman semua yang akan membawakan acara ini ya. Maksudnya menjadi moderator gitu, menjadi moderator pada acara technical meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua ya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Kami dari rekan panitia, mewakili rekan panitia mengucapkan selamat ya. Selamat bagi para finalis yang sudah berhasil ya lolos seleksi kemarin ya. Harapannya bisa menjadi pelecut kembali untuk bisa lebih semangat ya, untuk memurajaah Al-Qur'an sehingga nantinya menjadi para hufaz yang mungkin hafalannya. Amin. Itu ya. Alhamdulillah sudah bersama kami juga Ustadz Alimul Akbar yang insyaallah nanti akan menjelaskan tentang technical meeting ya pada pagi hari ini. Jadi gimana kabarnya Ustadz Akbar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, terhindar dari COVID-19. Alhamdulillah. Udah sarapan? Alhamdulillah baru saja. Alhamdulillah. Berarti udah semangat, udah siap nih nyampaikan technical meeting. Siap sekali, tidak ada kata tidak siap. Oh, Allah, siap. Ya. Insyaallah nanti kita akan dibersamai oleh Ustadz Akbar ya. Insyaallah nanti akan membimbing menjelaskan tentang technical meeting, teknis perlombaan yang insyaallah akan berjalan 3 hari ke depan. Gitu. Ya. Kemudian sebelum acara technical meeting ini nanti kita mulai ya. Jadi dimohon kepada para peserta nanti ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab gitu. Jadi nanti bagi para peserta yang ingin menanyakan ya, hal-hal yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan, cukup lewat chat room saja ya. Tidak perlu raise hand kemudian atau lewat mikrofon ya. Jadi cukup lewat chat room. Jadi nanti akan diseleksi oleh panitia gitu yang kiranya nanti perlu dijawab atau perlu dijelaskan gitu. Jadi mungkin itu, jadi disiapkan bagi peserta ya, disiapkan catatannya mungkin atau apapun yang bisa untuk mencatat hal-hal yang penting gitu, yang kiranya nanti kurang jelas bisa dicatat gitu. Jadi nanti harapannya fokus kemudian mendengarkan penjelasan tentang technical meeting yang insyaallah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Akbar gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung ke acara pembahasan technical meeting yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Alimul Akbar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Oke, terima kasih Ustadz Wafa yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan pula yang dengan itu semua kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti Zoom meeting ini dalam rangka technical meeting ya, seperti itu. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga umatnya, kita yang insya Allah di dalamnya pula juga termasuk insya Allah ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan yang pasti kita sangat mengharapkan syafaat beliau Rasulullah SAW di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana besok untuk grand final musabaqah hifdzil Quran tahun 2022
PPTQ Muhammadiyah Mujuremi tingkat Jawa Bali. Atau kalau kita sebutnya tadi sampai Ustadz Wafa ya technical meeting lah seperti itu ya. Oke, yang pertama ketentuan umumnya kita ini kan besok dilakukan secara online, secara daring ya seperti itu. Maka ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama, yang paling utama itu pasti jaringan yang stabil gitu. Nah, diharapkan untuk peserta silahkan menyiapkan jaringannya. Mungkin kalau pakai WiFi ya tempat paling dekat dengan WiFi gitu kan. Atau kalau mungkin nggak pakai WiFi, pakai jaringan kartu atau apa ya istilahnya, apa ya istilahnya, jaringan kayak provider atau kartu ya pakai paketan lah, pakai data gitu ya, bukan pakai WiFi. Lah itu mungkin kan ada yang kadang harus sampai di dapur dulu, itu kalau perlu ke situ sekalian nggak apa-apa gitu, untuk jalan, untuk kelancaran juga kan seperti itu ya. Jadi untuk kelancaran biar lebih baik dimanapun bisa seperti itu ya. Kemudian selain jaringan, selain koneksi internet yang stabil, internet yang lancar, juga perlu disiapkan itu mikrofon atau clip on juga bisa, headset juga bisa. Untuk apa? Untuk kejelasan suara ketika disampaikan seperti itu. Kalau nanti nggak jelas, suaranya nggak dengar, juri juga nilainya susah gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dengan mikrofon, dengan clip on, dengan headset, kan ada mic-nya. Kalau headset nggak ada mic-nya nggak bisa, harus ada mic-nya ya. Harus ada mic-nya, karena kan ada headset yang nggak ada mic-nya itu ada. Nah ini yang ada mic-nya, biar nanti juri bisa dengar dengan jelas suaranya, jadi nilainya juga lebih jelas juga, nilainya juga mungkin bisa lebih tinggi kan, bisa kan, karena jelas suaranya seperti itu. Kemudian selain itu mungkin untuk persiapan sebelum Zoom itu saja sih. Jadi untuk jaringan, kemudian clip on, dan yang lain-lain lah seperti itu. Untuk Zoom meetingnya nanti sebelum masuk itu silakan nickname diganti terlebih dahulu dengan format nomor urut, kemudian nomor urut terus kategori cabang lomba, jadi dan satu lagi nama lengkap itu. Nah, untuk nomor urut ini nanti kita akan berikan melalui SK yang telah disampaikan. Nah, nanti kalau ada yang belum tahu silahkan ditanyakan di grup masing-masing itu yang sudah kita sudah kita buat, sudah panitia buat di finalis itu per kategori, bisa ditanyakan seperti itu. Dan juga ini mungkin bisa dilihat di share screen ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya akan menyampaikannya mungkin agak berbeda tapi poinnya sama. Kemudian setelah diganti nickname-nya, kemudian nanti setelah sudah dimulai itu nanti peserta wajib menyalakan kamera, jadi on cam ya, biar kita tahu mukanya seperti apa gitu. Semuanya wajib on cam, tetapi jangan on mic, nanti mengganggu. Kalau on cam terus on mic juga mengganggu, ada suara motor lewat ganggu, terus ada yang mungkin di rumah terganggu juga kan, adiknya lagi nangis lagi apa, itu terganggu. Jangan ya, jangan seperti itu. Jadi di off kan mic-nya, kecuali nanti waktu penampilan, nah baru di on. Masa iya apa mic penampilan kok mic-nya di off kan nggak denger kan suaranya, nggak dapet nilai itu, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti peserta itu ketika tampil akan dipanggil satu persatu sesuai nomor urut gitu ya, sesuai. Nah nanti ketika panggilan sudah 3 kali dipanggil kok tidak menjawab, tidak ada respon, maka nanti diundur atau diputar ya. Kalau seandainya urutannya nomor 1, maka kalau dipanggil 3 kali nggak keluar, maka dipindah ke nomor 10 langsung, jadi nomor terakhir ya. Seperti itu teruslah, pokoknya langsung seandainya dipanggil 3 kali tidak menjawab, tidak ada respon, kita lempar ke yang paling belakang, yang paling terakhir majunya, seperti itu. Kemudian nanti juga peserta itu akan diberikan soal, 3 soal, dan 3 soal ini dirangkum, kita silakan ke satu makro. Nah untuk pemilihan makro ini nanti ada kita berikan spinner. Jadi nanti mungkin panitia akan memutarkan spinner. Host mungkin bisa, atau panitia bisa di share spinnernya.
Oke ya, jadi nanti ada spinner yang diputar, itu nanti ada makro 1, makro 2, makro 3 sampai 10 makro. Karena setiap satu peserta satu makro, ya kan? Satu peserta satu makro, maka ada 10 peserta. Jadi ada 10 makro. Setiap makronya ada 3 soal. Nanti kita panitia akan menyiapkan spinner. Mungkin kalau belum siap dari sini mungkin besok kita akan putar lagi. Sambil kita nunggu, kita lanjut dulu spinnernya. Kita tinggal dulu yang spinner. Nah, setelah sudah diberikan makro yang dibaca, nanti soal atau juri akan membacakan soal, ya. Juri akan membacakan soal, dan ketika menjawab, peserta itu tidak perlu salam, tidak perlu, langsung saja setelah juri selesai membacakan soal, langsung peserta ta'awud dilanjutkan. Nah, ini makronya sudah tersedia, ya. Makronya sudah tersedia. Jadi nanti untuk pemilihan makro bisa diputar. Mungkin silakan. Nah, itu makro 7 contohnya. Mungkin ada yang namanya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman nanti diputarkan spinner terus mendapatkan makro 7, maka yang dibaca oleh Abdurrahman ini makro nomor 7 tadi, seperti itu. Dan setelah diputar makro 7-nya, setelah setelahnya sudah berhenti, sudah didapatkan oleh peserta 1, maka telah hilang. Nah, sekarang kan nggak ada itu nomor 7 di situ, nggak ada kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam menjawab soal tadi tidak perlu ta'awud, ya, dan tidak perlu salam tapi pakai ta'awud, mohon maaf. Jadi nggak perlu salam, langsung ta'awud, langsung menjawab. Terus setelah itu penjawabnya pun harus diulangi soalnya dulu. Mungkin kalau juri menyampaikan soal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma yatasaalun. Pertanyaan dari juri, kemudian langsung peserta menjawab. Langsung dijawabnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diulangi dulu soalnya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi tidak perlu salam, langsung ta'awud, dan diulangi dulu soalnya, soal yang diberikan oleh juri. Selanjutnya, untuk setiap penampilan atau soal nanti ada 2 kali bantuan dari juri. Ini tidak termasuk salah, ya. Jadi nanti ada bantuan sendiri. Ketika sudah dikasih 2 kali bantuan masih tidak bisa menjawab apa yang disampaikan juri, maka pertanyaan dianggap hangus atau tidak dinilai itu. Jadi dianggap tidak menjawab satu pertanyaan tersebut, satu soal tersebut full, tidak dianggap. Kemudian peserta lomba akan dipandu dengan bel, ya, untuk menentukan kapan penampilan dimulai, peringatan salah, pergantian soal, dan penampilan berakhir. Oke, saya jelaskan. Untuk bel pertama, yang 3 kali bel itu penampilan dimulai. Saya sudah bawa belnya, ya, jadi tolong didengarkan. Bel 3 kali penampilan dimulai. Penampilan dimulai. Oke, penampilan dimulai itu. Kemudian juri membacakan soal, atau mungkin ya kita lihat besok, ya, mungkin bisa diputar spinnernya dulu, atau langsung setelah bel baru spinner, kita lihat besok. Atau mungkin ya spinner dulu, ya, mungkin bel 3 kali, kemudian juri membacakan soal. Nah, setelah itu silahkan jawab. Ketika ada salah, maka ada 1 bel 1 kali untuk peringatan salah. Nah, ketika ada lonceng seperti itu, sebisa mungkin peserta itu mendengarkan terus mengoreksi bacanya. Mungkin ada yang salah di huruf, entah di harokatnya. Nah, seperti itu silahkan dilihat. Kemudian bel 2 kali untuk pergantian soal. Nah, jadi peserta itu silahkan membaca sampai, atau membaca jawabannya setelah juri menyampaikan soal. Silahkan lanjutan ayat itu dibaca sampai ada 2 kali bel. Mungkin ada contohnya, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ketika sudah seperti itu silahkan berhenti, ya. Dan ini hanya contoh, ya, hanya contoh. Nggak mungkin dong cuma baca 3 ayat. Itu pun anak bahkan nggak mungkin seperti itu, ya, nggak mungkin.
Oke, untuk kriteria penilaian itu kita telah menetapkan kelancaran 50%, tajwid 20%, fasohah 20%, dan iramanya juga 10%. Seperti itu. Kemudian selain kriteria penilaian, kita juga ada kriteria pemenang gitu. Nah, ada kriteria pemenang ya, bisa dibaca. Pemenang juara 1 itu harus mendapatkan nilai minimal itu 85% dari total nilai. Jadi seandainya nilainya itu 84,9% atau 0,99%, itu tidak sampai 85%, maka tidak ada juara 1. Dan itu memungkinkan. Jadi seandainya tidak ada peserta yang bisa mencapai nilainya itu 85%, nggak ada juara 1. Pun juga juara 2, juara 3. Jadi kalau seandainya ada juara 1 85%, kemudian juara 2 itu nggak ada yang sampai 75%, tapi ada yang 67%, maka langsung ke juara 3, loncat seperti itu. Bahkan juga memungkinkan ketika tidak ada, jadi ketika seluruh peserta itu tidak sampai 65% nilainya, nggak ada yang juara, itu pun bisa. Tapi kan tidak mungkin ya, kan ini sudah dengan seleksi yang sangat ketat. Kemudian kemarin disisihkan pun sangat ketat sekali memang. Bahkan ada nilai-nilai yang sama-sama dan tinggi-tinggi juga, tapi itu kita harus ya seleksi lah yang terbaik itu mana. Yang tidak mungkin kalau tidak ada yang juara, itu tidak mungkin. Mungkin itu saja yang untuk masalah teknis besok. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Seperti apa? Bisa di chat ya, tadi sudah disampaikan, tidak perlu on cam atau tidak perlu on mic, tidak perlu raise hand, silahkan ditulis saja di chat Zoom, nanti biar diseleksi oleh panitia, seperti itu. Mungkin itu saja, saya tutup terlebih dahulu. Oh, enggak saya, langsung saja. Ya, ayo teman-teman, misalkan tadi ada yang kurang jelas dari penjelasan technical meeting ini, mungkin bisa ditanyakan. Cukup lewat chat room ya, cukup lewat chat room. Kita tunggu. Oh ya, saya lupa, saya sampaikan selamat ya, saya ucapkan selamat untuk para peserta yang sudah menjadi finalis, karena memang mungkin saya juga menjadi bagian yang menilai gitu. Saya sangat melihat gitu kan, apalagi dari juz yang satu juz itu ada 138 peserta, itu saya yang menyeleksi, dan memang 10 terbaik ini pun masih ada 20 terbaik lagi, 25 yang terbaik lagi, terus kita filter lagi gitu. Sampai yang 10. Iya, memang gitu. Benar. Iya. Jadi kan kita sampaikan, jadi tadi ada yang nilai juara 3 65%, sepertinya sampai sih juara 1 itu sampai sih. Jadi oh iya. Gak. Jadi benar-benar peserta-peserta yang masuk ke finalis ini benar-benar memang sudah disaring dengan ketat gitu ya, Beni, dengan kualitas bacaan yang bagus juga pastinya ya. Iya. Karena memang saya tidak merendahkan yang lain, memang sudah banyak gitu kan. Mungkin yang hanya membaca itu sekedar menghafalkan panjang pendeknya yang salah, kemudian kurang dengung, kemudian juga ya banyak lah yang lain seperti itu. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Kak, mohon kalau misal skornya 85 semua gimana ya Kak? Ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Nah, ketika skornya 85 semua, ya tinggal diurutkan aja. Juara 1, kemudian juara 2, juara 3. Dan ini yang dilihat, ini kalau sama ya. Ya, kalau sama dilihat dari kelancaran, yang paling lancar mana. Dan itu nanti ada pertimbangan juga dari dewan juri seperti apanya. Pasti kita lihat juga yang aspek yang lain. Jadi kalau sama semua, yang paling diutamakan itu kelancaran. Jadi kalau ada kelancarannya 45, 46 dan 47 sama, dan totalnya sama-sama 85, maka yang dipilih yang 47. Kelancaran yang dapat 47%, itu yang dipilih. Seperti itu ya. Jadi sama-sama 85, tapi kalau kelancarannya berbeda, itu yang menentukan juaranya. Seperti itu.
Kalau sama-sama semua, nanti kita pertimbangkan lagi. Mungkin seandainya 50%, tapi di sisi lain ada yang kurang. Nah itu nanti kita pertimbangkan lagi oleh Dewan Juri, dipertimbangkan lagi mungkin mana yang lebih pantas untuk mendapatkan juara 1 seperti itu. Sama juga dengan juara 2. Kalau seandainya ada yang sama 75% itu ada 4 orang itu, kita seleksi. Dan itu tidak juara 1 terus juara 2-nya ada 2, tidak. Juara 1 kemudian juara 2 langsung juara 3. Sama tadi juara 1 juga ya. Jadi kalau juara 1-nya ada 3, berarti ya 1-1. Juaranya juara 1, juara 2, juara 3. Berarti aspek yang 75% dan 25% tidak dipakai karena sudah ada yang lebih tinggi dari itu yaitu 85%. Jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk menentukan minimal saja. Dan begitu pun kalau seandainya ada juara 1 85 terus juara 2 tidak ada yang 75%, kok adanya 67%. Nah itu yang juara 3, juara 2 tidak ada. Itu sih seperti itu, mungkin sudah jelas ya itu. Mungkin ada lagi. Ada lagi pertanyaan, apakah penilaian ini putra-putri campur atau bisa jadi ingin juaranya gitu? Oh, untuk ini digabung ya, karena kan dari ratusan peserta itu kan sudah diseleksi jadi tinggal 10. Nah itu tidak ada pemisahan, jadi putra dan putri itu tetap dicampur seperti itu. Oh jadi juaranya campur ya, misalkan ya. Juara 1 bisa putra, juara 2 putri bisa. Juara 1 putra semua bisa, bukan sih, juara 1, 2, 3 putra semua bisa. Juara 2, juara 1, 2, 3 putri semua bisa, campur juga bisa. Itulah, tidak ada dipisah-pisah seperti itu. Kemudian mungkin ada lagi. Jadi dari untuk besok finalis hanya mengikuti join Zoom sesuai cabang lombanya. Jadi ya juga ya. Jadi hanya kan kita dibagi ada 3 sesi ya untuk satu hari Rabu dan hari Kamis itu ada 2 sesi. Jadi hari Rabu itu Rabu habis makan. Saya minum dulu ya, mohon maaf. Oke, untuk hari Rabu, kan ini perlombaan hari Rabu untuk hari Rabu dan Kamis ya. Nah, jadi hari Rabu itu ada 3 sesi. Yang pertama, sesi pertama untuk 1 juz, sesi kedua untuk 5 juz, dan sesi ketiga untuk 10 juz. Ini nanti yang 10 juz tidak perlu ikut 5 juz. Jadi ini pertanyaannya kalau ada untuk besok finalis hanya mengikuti atau join Zoom sesuai cabang lombanya aja. Ya, ya. Jadi yang 10 juz tidak perlu ikut 1 juz, yang 5 juz tidak perlu ikut 1 juz pula. Kalau seandainya ingin mengikuti bisa itu melalui YouTube. Insya Allah kita ada springnya, insya Allah seperti itu. Ya, jadi tidak perlu join Zoom. Ada lagi. Tuh. Untuk lomba besok apakah harus memakai seragam atau boleh memakai baju bebas? Bebas muslimah gitu. Jadi harus pakai seragam atau bebas tapi muslimah gitu. Baju muslim. Gitu. Takwa maksudnya. Baju takwa atau iya, baju takwa. Oh iya, itu mungkin sebisanya bahkan mungkin sampai diwajibkan. Oh iya, diusahakan sekali ya itu menggunakan seragam sekolah biar kelihatan identitasnya. Dan juga catatan penting, jangan berwarna hijau. Takutnya nanti kalau berwarna hijau tembus gitu kan. Jadi gak ada badan, tinggal kepala doang, tinggal tangan doang, gak enak. Karena pakai green screen mungkin ada, kan takutnya seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan warna hijau. Kalau seandainya seragamnya warna hijau, ya gak apa-apa lah pakai yang lain, gak apa-apa lah seperti itu. Oke. Nah ini ya sudah sekalian ini, atau boleh pakai baju bebas muslimah. Ya. Jadi ya kalau seandainya seragam tidak ada, mungkin seragamnya warna hijau gitu. Karena ada pondok itu yang seragamnya warna hijau ada, gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, nggak pakai baju seragam ya, pakai baju bebas muslim gitu ya. Masa ya pakai kaos kan nggak? Yang pantas gitu ya. Yang pantas lah. Iya. Ya juga termasuk juga jangan hijau
Juga jangan biru juga, karena backgroundnya biru nanti menyatu sekali kan nggak enak juga ya. Jadi jangan hijau, terus juga jangan biru. Baru diingatkan ini ya. Jangan biru, jangan hijau, jangan biru. Nanti kalau biru itu ada siarkan Al-Quran semarakan Ramadan. Nggak ada badannya juga kan. Nah, ini, sama ini menyatu dengan kursi ini kan warna biru. Mungkin bisa kayak gitu. Kemungkinan seperti itulah kita hindari. Seperti itu. Ada lagi untuk lomba Hilang. Ini mungkin sambil menyeleksi ya, mungkin kalau banyak yang bertanya mungkin diseleksi sama panitia jadi agak lama. Ya, jadi bagi peserta ya yang kiranya sudah ada di Juknis mungkin nanti bisa dibaca lagi di Juknis, jadi tidak perlu ditanyakan. Mungkin yang mungkin kiranya yang sudah ada di Juknis kemudian masih kurang penjelasan gitu, mungkin bisa. Ditanyakan gitu ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin untuk lomba MHQ ini pertama kali atau beberapa kali ini? Oh, kalau kita mengadakan, nah ini kebetulan pertama kali ya. Jadi mungkin kalau ada kekurangan saya juga mewakili. Mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh ketua panitia. Saya juga mewakili panitia. Kalau seandainya sangat banyak sekali kekurangan, mohon maaf itu sebesar-besarnya karena memang baru pertama kali. Juga panitia yang ya mungkin kita mungkin terbatas juga. Ya kalau banyak kekurangan mohon dianggap wajar lah, seperti itu saja. Dan harapannya ini mungkin kalau bisa ada partisipan lagi atau ada giroh gitu, ada semangat atau ada pertanyaan, ya ada giroh lah gitu, ada keinginan lagi dari peserta kok bertanya lagi apakah ke depan tahun depan ada lagi atau enggak. Seandainya banyak yang tanya, insya Allah kita akan adakan lagi seperti itu. Tentunya dengan konsep yang insya Allah lebih baik lagi, lebih matang lagi dari ini. Gerakan ini mungkin masih online ya, mungkin kedepannya kalau seandainya pandemi ini sudah selesai, kemudian suasana sudah normal kembali, dan insya Allah nih ya tidak lama lagi akan normal lah kan, karena kalau melihat dari COVID kan sudah melandai gitu grafiknya. Insya Allah nanti ke depan ada. Ada pertanyaan lagi nih, unik ya pertanyaannya. Apakah harus memakai penutup mata? Pakai penutup mata misalkan pakai masker atau apa gitu, ini menutup mata. Harus pakai atau tidak? Untuk penutup mata silakan disiapkan. Silakan disiapkan ya. Mungkin nanti bisa penutup mata karena kalau kita ingin mengecek sekitar, kemarin ada opsi dari panitia juga kita rapatkan itu, kalau seandainya kita atau untuk mengecek sekitar nggak ada bantuan, nggak ada apa itu mungkin ya susah, karena itu kan mungkin perlu memutar laptop atau apa itu terlalu ribet. Jadi silakan disiapkan penutup matanya saja, silakan disiapkan, nanti ketika tampil silakan ditutup. Kalau tidak tampil tidak ditutup tidak apa-apa. Ketika mau menyaksikan peserta yang sedang tampil tidak apa-apa. Yang jelas ketika sudah tampil silakan ditutup matanya seperti itu. Kemudian ada lagi, Afan, kalau yang belum berkesempatan mendapatkan juara apakah mendapatkan sertifikat? Nah, juga ini kemarin sudah dibicarakan juga, dapat insya Allah dapat ya. Jadi dan ya semuanya dapat. Semua yang mengikuti cara ini semuanya. Ya, dan itu nanti berbentuk e-sertifikat, tidak berbentuk sertifikat yang secara kertas. Jadi ini mungkin untuk himbauan ya. Jadi kemarin maaf yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi grand finalis, lah itu kalau bisa mungkin menonton ini silahkan meminta lagi ke kontak person untuk dimasukkan grup, karena nanti RGA sertifikat itu insya Allah akan dibagikan di grup yang sudah dibuat gitu kita peserta MHQ Ibnu Juraymi itu. Ini ada pertanyaan lagi, Afan, misalkan besok saat final tidak bisa mengganti background di Zoom-nya bagaimana? Nah, ini backgroundnya jadi bebas. Lah, ya ini juga tidak diwajibkan, tapi diusahakan. Ya, diusahakan. Mungkin kalau
memungkinkan, sangat memungkinkan, maka dipakai juga tidak apa-apa. Ya, jadi kalau memungkinkan menggunakan apa tadi yang terakhir? Lupa. Background. Oh, background, ya, background itu kalau tidak memungkinkan tidak usah, tidak apa-apa. Oh ya, untuk penutup mata tadi mohon maaf ya, tidak wajib tetapi disiapkan saja gitu, jadi untuk lebih memudahkan. Ada lagi, kalau pakai background dari panitia berarti harus pakai green screen ya? Nggak usah, oh tidak usah, karena kan mungkin di Zoom itu ada fiturnya ya yang untuk menggunakan background itu kan ada seperti itu ya, seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain panitia? Apabila satu lembaga 2 finalis dalam satu kategori, apakah boleh satu Zoom saja atau harus pisah Zoom-nya? Ya, untuk ini kan untuk technical meeting satu lembaga satu Zoom tidak apa-apa, tapi kalau waktu perlombaan itu jangan, karena untuk memudahkan saja gitu. Kalau seandainya perlu bergantian itu susah juga, kita nanti mengeceknya dari panitia pun susah gitu kan, karena ini final yang benar-benar final, jadi semuanya harus benar-benar memiliki satu, ya kan ini istilahnya satu ruangan satu perangkat satu orang lah gitu. Nah sama juga kalau pertandingan kan satu ruangan satu soal gitu, atau bukan satu soal ya, satu peserta satu ruangan gitu kan, istilahnya kursi lah gitu. Kalau di perlombaan biasa offline kan ada yang menggunakan kursi, nah ini sebagai kursinya itu ya device-nya itu, perangkatnya itu, seperti itu. Oh jadi harus bisa satu Zoom gitu ya? Iya, harus pisah Zoom-nya. Jadi satu peserta satu Zoom. Ya. Itu bagaikan singgasana lah gitu kan. Seperti itu. Ada lagi? Kita tunggu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa. Ini ada lagi. Untuk hadiah sertifikat apakah dikirim file atau hard file? Untuk hadiah, nah ini untuk hadiah ya, untuk hadiah berarti kan yang mendapatkan hadiah. Untuk sertifikat apakah dikirim file atau hard file cetaknya, berarti soft file atau hard filenya. Kalau untuk hadiah, untuk peserta yang juara itu diberikan hard filenya, jadi nanti dikirim ke lembaganya seperti itu. Ini khusus untuk juara ya, jadi yang nggak juara nanti mungkin menggunakan sertifikat cukup lah, seperti itu. Karena ini bentuk apresiasi yang lebih gitu kan, karena mungkin sudah berusaha, bentuk apresiasi dari kita. Jadi mungkin kita nanti kirimkan secara hard file lah gitu, seperti itu. Ada lagi yang bertanya untuk teknis pembagian nomor urutnya gimana? Nah itu tadi sudah disampaikan juga. Untuk nomor urut silahkan ditanyakan di grup masing-masing. Kita menggunakan SK surat keputusan yang kemarin dibacakan ya, siapa saja pemenangnya lah, sudah urut itu saja. Nah nanti bisa diminta di grup masing-masing finalis itu bisa. Oh jadi sesuai dengan urutan yang kemarin di SK itu ya? Betul. Nah, jadi urutan yang ke-1 berarti yang ke-1 gitu ya. Sampai ke 10. Ya. Dan catatan tadi saya ulangi, kalau seandainya nomor 1 dipanggil 3 kali tidak memberikan konfirmasi, tidak memberikan respon, langsung kita ganti ke yang selanjutnya, dan nomor 1 ini di rolling ke yang paling belakang sendiri. Seperti itu. Kemudian ada juga kalau bacaannya salah tapi nggak sendiri dan langsung memperbaiki sendiri, terhitung salah atau enggak? Oh kalau bacaannya salah terus tapi ngeh sendiri, maksudnya salah, ngeh maksudnya salah, sadar gitu ya? Sadar memperbaiki sendiri, terhitung salah nggak?
dihitung salah tetapi berbeda dengan salah yang salah terus dilanjutkan sampai dibunyikan bel, itu berbeda. Jadi ketika salah wa in qala rabbuka lil malaikati in, terus diulangi sendiri, itu ada berarti kan mengulangi, itu ada pengurangan tapi tidak sebanyak yang sampai diingatkan. Jadi seandainya membaca wa in qalu rabbuka lil malaikati tidak sadar bel, nah itu baru itu pengurangannya lebih banyak daripada yang ini. Jadi tetap dihitung salah tetapi pengurangan nilainya saja yang berbeda, seperti itu. Sudah, ini tadi sudah. Nah, ini sudah ya. Kalau tidak dapat juara, apakah mendapatkan? Dapat. Tadi sudah disampaikan. Dan makanya ini untuk peserta yang mungkin sudah keluar grup dan menonton ini, mungkin silahkan masuk grup minta CP-nya lagi. Karena nanti pembagian e-sertifikat di situ bagi peserta. Kalau untuk yang juara kita kirimkan secara hard file, secara kertas gitu ya, istilahnya seperti itu. Mungkin ada yang lain sudah memfilter ya, mungkin Pak Minditi ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan. Oh ya, ya. Mungkin pada para peserta ya, untuk bisa on cam ya, karena nanti akan kita dokumentasikan ya. Jadi mohon kepada para peserta untuk bisa meng-on camkan kamera sejenak untuk dokumentasi dari panitia. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, mungkin kita akan cukupkan acara technical meeting pada pagi hari ini. Kalaupun nanti bagi para peserta yang mungkin masih kurang jelas gitu, ada beberapa yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di grup masing-masing gitu ya. Di grup masing-masing bisa langsung ditanyakan ke grup masing-masing yang kiranya kurang penjelasan tadi, kurang jelas dari technical meeting pada pagi hari ini. Jadi harapannya nanti besok pas acara lomba benar-benar sudah dalam keadaan siap ya, keadaan siap, jadi mantap gitu. Jadi nanti perlombaan itu akan berjalan dengan lancar gitu insya Allah. Mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan ya Ustaz Akbar ya, kita cukupkan dari kami ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin kekurangan kami dalam membawakan technical meeting pada pagi hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seperti Zoom